Look, the train is carrying wild animals. Let's take a closer look and see what they are. Hippopotamus, wolf, monkey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam kondisi sehat, semangat, dan selalu berinteraksi dengan pembelajaran. Pada kali ini, Ibu Tendri akan memberikan sebuah pembelajaran yang menarik dan juga sangat asyik. Oke, mari kita mulai pembelajaran tematik tentang ide pokok dan kalimat utama. Dikemas dalam pembelajaran terpadu dengan tema kita, organ gerak pada makhluk hidup. Anak-anak yang berbahagia, hari ini kita akan belajar dari tema 1 kelas 5, organ gerak hewan. Yuk, kita mulai. Lihat dan perhatikanlah gambar-gambar hewan berikut ini. Wah, banyak sekali ya hewan-hewannya. Anak-anakku yang berbahagia, materi kita hari ini yaitu organ gerak hewan, juga ide pokok dan kalimat utama. Bismillah, let's start. Perhatikanlah jenis hewan-hewan berikut pada gambar. Oke, tentu kamu bisa menyebutkannya, bukan? Ada ular, burung, koala, ikan, dan juga katak. Ya, benar. Kalian hebat bisa mengenal hewan-hewan tersebut. Yuk, kita belajar mengenal organ gerak pada hewan. Anak-anak, sudahkah kamu mengenal organ gerak berbagai hewan? Yuk, kita kenalan dengan mereka. Hai, aku orangutan. Orang menyebutku mamalia karena aku melahirkan dan menyusui. Aku termasuk hewan vertebrata karena bertulang belakang. Aku berjalan dengan kaki, memegang dengan tangan. Hai orangutan, aku komodo. Sama denganmu, aku pun termasuk hewan vertebrata karena bertulang belakang. Aku masuk ke dalam golongan reptilia karena bergerak melata dengan otot perut, 4 kaki untuk berjalan atau berlari, dan ekor untuk penunjang. Hai orangutan dan komodo, aku elang Jawa. Aku juga hewan vertebrata karena bertulang belakang. Aku adalah aves atau unggas. Karena selain berjalan dan bertengger dengan kaki, aku pun memiliki sayap untuk terbang dan ekor untuk menukik dan berbelok. Aku adalah katak. Katak kepala pipih dari Kalimantan. Aku hewan vertebrata karena bertulang belakang. Aku adalah binatang amfibi yang hidup di air dan darat serta mengalami metamorfosis. Aku melompat dan berenang dengan kaki. Hati-hati denganku ya, jangan sentuh aku sembarangan karena aku beracun loh. Aku siput, hewan avertebrata yang tak bertulang belakang. Aku termasuk moluska karena bertubuh lunak. Untuk melindungi tubuhku ini, aku memiliki cangkang. Aku berjalan dengan kaki perut yang lebar dan pipih. Kalau aku lebah, hewan avertebrata yang tidak bertulang belakang. Aku adalah binatang insekta atau serangga. Aku terbang dengan 2 pasang sayap dan 3 pasang kaki. Assalamualaikum, aku Arwana. Aku hewan vertebrata karena bertulang belakang yang termasuk ke dalam golongan Pisces. Karena aku berenang di dalam air, Allah menganugerahi sirip untuk mengatur gerakan ke atas atau ke bawah
dan ekor untuk mendorong tubuh. Setelah kamu mengetahui organ gerak pada hewan, nah sekarang kita kembangkan atau kita integrasikan ke dalam sebuah teks. Yuk kita mengenal ide pokok. Seperti pelajaran sebelumnya, di sesi sebelumnya Bu Tenri pernah menjelaskan tentang ide pokok. Ide pokok itu adalah suatu inti dalam setiap paragraf. Di dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok yang bisa terdapat. Bisa di awal paragraf atau deduktif, di akhir atau induktif, atau di keseluruhan paragraf. Ide pokok itu terdapat pada kalimat utama. Sehingga dapat dikatakan kalimat utama adalah kalimat di mana terdapat ide pokok atau gagasan. Kalimat utama itu sendiri berfungsi untuk membantu pembaca dalam menemukan inti informasi dari sebuah paragraf. Oke, sekarang kita harus mengetahui dulu apa ciri-ciri dari kalimat utama. Ciri-ciri kalimat utama yang pertama adalah mewakili isi bacaan. Kedua, bisa berdiri sendiri. Ketiga, menjadi kalimat yang dikembangkan atau dijelaskan oleh kalimat lain. Setelah kita tahu kalimat utama dari sebuah paragraf, kita bisa menentukan atau mencari kalimat pengembang. Kalimat pengembang bisa juga disebut kalimat pendukung atau kalimat yang menjelaskan ide pokok. Kalimat pengembang juga berfungsi sebagai kalimat yang mendukung informasi dari kalimat utama secara rinci. Anak-anak yang berbahagia, tetap semangat ya. Nah, sekarang Ibu akan membacakan sebuah teks yang berhubungan dengan organ gerak pada hewan. Mari sama-sama kita baca. Reptilia mempunyai sistem gerak yang khas. Misalnya pada ular, merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Tulang badan pada ular tersusun dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya ratusan buah. Tulang rusuk ular dihubungkan dengan tulang belakang oleh otot-otot elastis. Hal inilah yang membedakan dengan vertebrata lainnya. Ular bergerak dengan merayap, yaitu dengan cara meleok-leokkan tubuhnya pada tanah dan batu. Anak-anak, dari paragraf tersebut kita dapat melihat ide pokok dan kalimat pengembang sebagai berikut. Ide pokoknya adalah sistem gerak reptilia yang khas. Oke ya, ini sudah kita tentukan ide pokoknya dari kalimat utama. Lalu kalimat pengembangnya adalah 1. Misalnya pada ular, merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Yang kedua, tulang badan pada ular tersusun dari ruas-ruas tulang belakang yang jumlahnya ratusan buah. Yang ketiga, tulang rusuk ular dihubungkan dengan tulang belakang oleh otot-otot elastis. Ya, hal inilah yang membedakan dengan vertebrata lainnya. Yang keempat, ular bergerak dengan merayap, yaitu dengan cara meliuk-liukkan tubuhnya pada tanah dan batu. Alhamdulillah, kita sudah belajar banyak ilmu dan sudah mengetahui beberapa materi yang ada di tema ini. Insya Allah, kalian terus mengembangkan dengan banyak membaca dan juga menggali ilmu-ilmu atau pembelajaran yang lebih kreatif lagi. Ibu yakin kalian pasti bisa. Mari tepuk semangat, tepuk semangat. Bisa, bisa. Allah Akbar. Yes, oke deh. Ya, semoga bermanfaat apa yang Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran kali ini. Silahkan like, comment, and subscribe jika kalian suka. Tetap semangat!